kepada Bapak selaku dosen di mata kuliah Data Visualization dan juga teman-teman. Di sini saya Niputu Kristina Putri dengan NIM 190030093 akan mempresentasikan hasil visualisasi data dan juga data cleaning yang telah saya lakukan. Di sini saya menggunakan dataset COVID-19 India.csv yang saya dapatkan dari Kaggle. Dan adapun permasalahan yang ingin dipecahkan pada dataset ini, yang pertama adalah wilayah apa saja 5 wilayah dengan kematian, kasus konfirmasi dan kasus kesembuhan terbanyak di India. Lalu yang kedua, seberapa banyak apakah di New Delhi adanya peningkatan dan penurunan terhadap kasus kematian, kasus terkonfirmasi dan juga kasus kesembuhan di India karena New Delhi merupakan ibu kota dari India. Baik, mari kita akan masuk ke langkah-langkah yang telah saya lakukan untuk melakukan data visualisasi. Baik, di sini sudah saya tampilkan pada Python yang saya gunakan di Jupyter Notebook. Di sini yang pertama kita lakukan adalah mengimport library pada Python. Yang saya gunakan adalah library Pandas, NumPy, Matplotlib, dan Seaborn. Selanjutnya setelah kita deklarasikan kita sudah mengimport library-nya, kita akan memanggil datasetnya dengan df sama dengan pdread. Di sini saya menggunakan dataset.csv formatnya sehingga underscore-nya ini csv. Namun ketika kita menggunakan dataset dengan format yang berbeda seperti XLXS dan JSON itu disesuaikan. Nah, di sini sudah saya masukkan datanya yaitu COVID-19_India.csv. Selanjutnya kita akan menampilkan 5 data teratas dengan kode df.head sebagai berikut. Nah, untuk outputnya sebagai berikut adalah 5 data teratas. Lalu kita akan mengetahui jumlah kolom dan jumlah baris yang terdapat pada dataset dengan perintah df.zip. Di sini kita juga dapat melihat outputnya itu adalah terdapat kolom dengan jumlahnya itu 18.110 dan jumlah barisnya adalah 9. Untuk lebih lengkapnya kita memerlukan data info. Info datanya itu dengan script sebagai berikut. df.info. Di sini sudah terlihat untuk barisnya sendiri itu ada number, date, time, state or union territory, confirm Indian national, confirm foreign national, cured, date, dan confirm. Setelah kita mengetahui info dari datasetnya tersebut, selanjutnya kita akan melakukan data describe untuk mengetahui min dan juga maksimalnya dari masing-masing data, dari masing-masing kolom. Selanjutnya, kita akan melakukan data cleaning pada dataset dengan script berikut. Kita di sini missing datanya itu berdasarkan kuncinya itu adalah total dan persen. Nah, sini kita cek nullnya di df datasetnya, ini tampilannya. Lalu untuk lebih memastikan kita akan menggunakan perintah df.isna.sum. Nah, di sini sum ini berguna untuk menjumlahkan ketotalan keseluruhan di masing-masing kolom jumlah missing value-nya. Dan dapat dilihat bahwa di dataset tersebut tidak ada missing value. Missing value-nya adalah 0. Selanjutnya, saya akan mengkelompokkan datanya sesuai data yang saya inginkan. Dan data yang saya butuhkan adalah date, state atau union territory, cure date, dan confirm. Karena di sini kita akan mengetahui jumlah kematian, kasus sembuh, dan juga kasus terkonfirmasi berdasarkan tanggal dan juga wilayahnya. Baik, di sini kita akan menampilkan data teratasnya itu 5 data teratas. Ini outputnya. Selanjutnya adalah saya memperkecil lingkup datanya itu berdasarkan tanggal yang sudah saya tentukan, yang saya simpan pada variabel today. Nah, di sini data yang saya ingin ambil adalah pada tanggal 11 bulan 8 tahun 2021 dan berikut datanya. Lalu yang ingin saya ketahui adalah kasus kematiannya. Di sini saya buat variabel death case, lalu pada tanggal today yang sudah disimpan di sini, lalu di sini sorting nilainya itu berdasarkan kematian, syarat kematian. Lalu untuk susunan datanya itu akan disusun berdasarkan atau diurutkan berdasarkan jumlah data dengan kasus kematian terbesar. Baik, di sini saya hanya akan mengambil 5 data teratas atau 5 wilayah data yang paling banyak memiliki kasus kematian dengan perintah sebagai berikut. Date case-nya itu adalah 5. Maka sudah tampil. Ini datanya, lalu kita akan melakukan visualisasi data agar memudah membacakan. Di sini saya menggunakan figure dan fixed size itu sebesar 15,8. Figure dan fixed size itu adalah ukuran dari grafiknya itu ya. Lalu selanjutnya adalah untuk X-nya itu state atau wilayahnya.
lalu Y-nya itu adalah jumlah kematiannya. Dan data yang saya gunakan adalah data top 5 dates, yaitu sudah saya deklarasikan di sini. Saya hanya membutuhkan wilayah 5 teratas dengan kematian tertinggi. Baik, hasil dari code ini adalah sebagai berikut. Nah, sudah tampil grafiknya di mana jumlah kematian tertinggi itu di wilayah Maharashtra, diikuti Karnataka, Tamil Nadu, Delhi, dan yang terakhir adalah Uttar Pradesh. Selanjutnya kita akan mengetahui kasus sembuh dari 5 wilayah terbesar di India. Baik, untuk kodenya sama berdasarkan kasus. Ini juga saya akan mencari 5 wilayah dengan kasus kesembuhan terbesar di India, dan ini merupakan visualisasi datanya. Ya, sudah tampil visualisasi datanya. Kasus kesembuhan terbanyak itu ada di wilayah Maharashtra, lalu diikuti Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, dan Andhra Pradesh. Lalu setelah kita mengetahui kasus kesembuhan terbanyak di 5 wilayah, kita akan mencari tahu kasus terkonfirmasi terbanyak di 5 wilayah. Caranya juga sama, namun di sini short value-nya berdasarkan kasus terkonfirmasi, dan untuk kasusnya itu saya di sini hanya mencari 3 saja wilayah teratas dengan kasus konfirmasi terbanyak. Nah, berikut hasil outputnya. Selanjutnya, ini merupakan kode yang digunakan untuk menampilkan data visualisasi. Dapat dilihat di sini kasus konfirmasi terbanyak itu dipegang oleh Maharashtra, selanjutnya ada Kerala, dan ada Karnataka. Jadi dapat disimpulkan dari jumlah kasus terkonfirmasi, sembuh, dan juga kematian terbanyak di India, di 5 wilayah India dan 3 wilayah India, bahwa wilayah Maharashtra memiliki kasus dengan jumlah kasus terkonfirmasi terbanyak dan juga kematian terbanyak, tetapi juga memiliki kasus kesembuhan tertinggi di India. Selanjutnya kita akan mencari kasus pada New Delhi yang merupakan ibu kota di India. Nah, di sini saya merename terlebih dahulu untuk nama kolomnya agar mempermudah dalam melakukan visualisasi. Nah, di sini awalnya date itu berhuruf besar ya, date-nya berhuruf besar. Saya ubah menjadi date, state, cured, date, dan konfirmasi dengan semuanya huruf kecil. Baik, di sini kita akan deklarasikan terlebih dahulu. Yang ingin kita ketahui adalah grafik peningkatan atau penurunan dari kasus di New Delhi. Karena kita akan memakai New Delhi, kita akan kelompokkannya dia berdasarkan state ya, Delhi. Dan di sini sudah saya visualisasikan. Di sini saya menggunakan figur grafik size-nya itu dengan ukuran 20,8, dan X-nya itu jadi dia berdasarkan date atau tanggal. Dan di sini saya menggunakan grafik line plot ya, line plot. Di sini juga menggunakan 2 yang ingin saya cari tahu adalah jumlah kematian dan jumlah kesembuhan di New Delhi. Untuk jumlah kematian sendiri itu line plotnya saya beli warna merah, dan untuk yang sembuh itu berwarna hijau. Dan berikut outputnya. Dapat dilihat pada grafik bahwa jumlah kesembuhan di New Delhi pada setiap tanggalnya sampai tanggal terakhir updatean kasusnya itu terus menjadi peningkatan, dan untuk kematiannya tidak lebih besar dari kasus kesembuhan yang ada di New Delhi. Dapat dilihat pada grafik yang garis yang berwarna merah. Karena kita sudah mengetahui kasus kematian dan juga kesembuhan di New Delhi, selanjutnya kita akan melihat kasus konfirmasi pada New Delhi yang saya beri warna pada grafiknya itu adalah blue. Dapat dilihat kasusnya juga semakin meningkat, sama seperti tingkat kesembuhan. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari data yang didapat di New Delhi, kasus terkonfirmasi itu mengalami peningkatan, di mana kasus kesembuhan juga mengalami peningkatan, namun tidak lebih besar dari kasus kematian. Baik, sekian presentasi yang dapat saya lakukan pada hari ini. Saya memohon maaf apabila ada kesalahan penyampaian dan kata-kata. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan selamat pagi.